Dalam sejarah peradaban manusia, ada satu nama yang tidak pernah lekang oleh waktu. Seorang ilmuwan, seorang filsuf, sekaligus seorang tabib yang gagasannya mendahului zamannya. Dialah Ibnu Sina, yang dalam sejarah barat dikenal sebagai Avicenna. Pemikirannya bukan hanya soal obat, bukan hanya soal anatomi tubuh, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang hubungan antara pikiran, jiwa, dan kesehatan manusia. Ibnu Sina pernah menekankan bahwa tubuh manusia tidak bisa dipisahkan dari kondisi pikiran dan jiwa. Obat mungkin bisa menyentuh raga, tetapi jiwa dan pikiranlah yang memberi kekuatan sesungguhnya dalam proses penyembuhan. Saat pikiran sehat, tubuh menjadi kuat. Saat jiwa tenang, energi kehidupan mengalir lebih lancar. Hari ini, kita akan merenungi dan mendalami gagasan Ibnu Sina. Kita akan menghubungkannya dengan sebuah praktik sederhana, tetapi mendalam, hening cipta. Hening cipta adalah saat kita menenangkan pikiran, membungkam hiruk-pikuk suara batin, dan membiarkan diri masuk ke dalam keheningan yang jernih. Dalam keheningan itu, kita menemukan ruang penyembuhan yang paling alami. Bayangkan sejenak, ketika tubuh terasa lelah, ketika pikiran penuh dengan beban, ketika hati didera keresahan. Lalu kita memilih untuk berhenti, menutup mata, menarik napas perlahan, melepaskannya dengan tenang. Saat itu, hening cipta bukan sekadar diam. Ia adalah cara kita menghubungkan diri dengan sumber kehidupan. Ia adalah momen kita mendengar suara batin terdalam yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Ibnu Sina meyakini bahwa kesehatan bukan hanya perkara fisik. Ia adalah keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan keheningan adalah jembatan yang menuntun kita pada keseimbangan itu. Dalam hening, hormon stres mereda. Detak jantung kembali teratur. Gelombang otak masuk ke fase tenang. Saat itu, tubuh mendapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sel-sel bekerja lebih harmonis. Sistem imun menguat. Luka perlahan sembuh. Setiap orang pernah merasakan bahwa ketika hati sedang gundah, tubuh menjadi lebih mudah sakit. Sebaliknya, ketika hati penuh semangat, tubuh seakan mendapat tenaga baru. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti betapa pikiran dan jiwa memainkan peran penting dalam kesehatan. Dan Ibnu Sina telah memahami hal ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Hening cipta mengajarkan kita untuk menata kembali pola pikir. Saat kita duduk dalam keheningan, kita belajar menerima apa adanya. Kita belajar meredakan kegelisahan. Kita belajar berkata pada diri sendiri, "Aku sehat. Aku kuat. Aku bisa. Aku panjang umur. Aku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Kalimat sederhana ini, bila diulang dalam hening, akan menjadi sugesti positif yang masuk ke dalam jiwa. Sugesti ini bukan sekadar kata-kata, tetapi energi yang menumbuhkan harapan, keyakinan, dan kekuatan. Penyembuhan sejati dimulai dari keyakinan. Keyakinan bahwa tubuh memiliki kemampuan alami untuk memulihkan dirinya sendiri. Keyakinan bahwa pikiran yang damai adalah obat yang paling mujarab. Keyakinan bahwa setiap tarikan napas adalah hadiah, dan setiap detak jantung adalah kesempatan baru. Mari kita bayangkan, bagaimana bila setiap hari kita meluangkan waktu sejenak untuk hening cipta. 5 menit, 10 menit, atau bahkan setengah jam. Duduk tenang, pejamkan mata, dan biarkan pikiran mengendap seperti air keruh yang pelan-pelan menjadi jernih. Dalam kejernihan itu, kita menemukan kembali diri kita yang sejati. Kita menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Hening cipta bukanlah melarikan diri dari masalah. Justru sebaliknya, hening cipta membuat kita lebih siap menghadapi masalah. Dengan pikiran yang jernih, kita bisa melihat solusi yang sebelumnya tertutup kabut emosi. Dengan hati yang tenang, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Dengan tubuh yang segar, kita bisa melangkah lebih kuat. Inilah warisan besar Ibnu Sina. Ia mengajarkan bahwa manusia adalah kesatuan yang utuh. Tidak ada kesehatan sejati tanpa keseimbangan jiwa. Tidak ada penyembuhan sejati tanpa ketenangan pikiran.
Dan tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keheningan yang menumbuhkan rasa syukur. Maka, mulai sekarang, mari kita latih diri untuk menghargai keheningan. Jadikan hening cipta sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Ketika bangun pagi, sebelum aktivitas dimulai, duduklah sejenak dalam hening. Ketika lelah di siang hari, tarik napas, pejamkan mata, dan kembali ke pusat ketenangan. Ketika malam tiba, sebelum tidur, biarkan hening cipta membersihkan sisa kegelisahan dalam hati. Hening cipta menumbuhkan rasa dan karsa untuk mewujudkan realitas. Apa yang kita bayangkan dengan tenang, apa yang kita doakan dengan ikhlas, perlahan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Karena pikiran yang tenang adalah tanah subur bagi tumbuhnya harapan. Jiwa yang damai adalah jalan bagi datangnya penyembuhan. Dan saat kita berlatih, kita akan merasakan satu hal. Keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah sumber energi, tempat kita menyatu dengan Sang Pencipta. Di sana, kita belajar berserah. Di sana, kita menemukan kedamaian. Di sana, kita merasakan betapa hidup ini penuh makna. Sahabat semua, biarkan pesan Ibnu Sina terus hidup dalam diri kita. Bahwa pikiran yang sehat melahirkan tubuh yang sehat. Bahwa keheningan adalah obat yang tidak tergantikan. Dan bahwa hening cipta adalah jalan menuju penyembuhan sejati. Mari kita rawat pikiran kita dengan ketenangan. Mari kita rawat jiwa kita dengan keheningan. Mari kita rawat tubuh kita dengan penuh syukur. Karena dalam hening, kita tidak hanya menemukan kesembuhan, tetapi juga menemukan hidup yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih damai. Dalam dunia modern, ilmu pengetahuan kini semakin membuktikan apa yang sudah ditegaskan Ibnu Sina berabad-abad lalu. Ia pernah menyampaikan bahwa pikiran yang sehat adalah fondasi bagi tubuh yang kuat. Dan kini, ilmu kedokteran modern menyebut hal itu dengan istilah psikosomatis. Penyakit psikosomatis adalah wujud nyata bagaimana pikiran dan emosi yang kacau bisa menimbulkan gangguan fisik. Stres berkepanjangan, rasa takut, dan kecemasan berlebihan terbukti bisa melemahkan sistem imun, mengganggu metabolisme, bahkan merusak organ tubuh. Neuroscience modern juga menunjukkan hal yang sama. Otak manusia memproduksi zat kimia yang memengaruhi tubuh secara langsung. Saat kita dipenuhi ketenangan, tubuh melepaskan hormon endorfin dan dopamin, yang membuat kita merasa lebih bahagia dan sehat. Sebaliknya, ketika kita penuh ketakutan, hormon stres seperti kortisol meningkat tajam, merusak sel-sel tubuh, melemahkan daya tahan, dan mempercepat penuaan. Bukankah ini sejalan dengan warisan Ibnu Sina, bahwa kesehatan tubuh tidak pernah bisa dilepaskan dari kesehatan pikiran? Ilmu psikologi modern juga mengajarkan konsep mindfulness, sebuah praktik yang mengajak kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen kini. Mindfulness mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, bernapas dengan sadar, dan menenangkan pikiran. Penelitian menunjukkan, mindfulness bisa menurunkan tingkat stres, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan sistem imun, bahkan membantu penyembuhan penyakit kronis. Bukankah mindfulness ini tak jauh berbeda dengan hening cipta? Bedanya hanya pada istilah. Intinya sama, menghadirkan ketenangan batin untuk memulihkan tubuh. Ilmu epigenetika juga menambah bukti. Para ilmuwan kini percaya bahwa pikiran, perasaan, dan gaya hidup kita bisa memengaruhi ekspresi gen. Artinya, meskipun kita mewarisi gen tertentu dari orang tua, cara kita berpikir dan cara kita mengelola emosi dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tersebut. Dengan kata lain, pikiran yang sehat mampu mencegah penyakit, sementara pikiran yang kacau bisa mempercepat datangnya penyakit. Lagi-lagi, inilah bukti ilmiah yang menguatkan pandangan Ibnu Sina, bahwa penyembuhan bukan hanya urusan obat, tetapi juga bagaimana kita menata pikiran. Tidak berhenti di situ, teori modern tentang placebo effect juga menunjukkan betapa besar kekuatan pikiran. Placebo adalah kondisi ketika seseorang merasa sembuh hanya karena ia percaya pada obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis sama sekali. Keyakinan dan sugesti positif membuat otak memproduksi zat kimia penyembuh sendiri. Efek ini sudah diteliti berkali-kali dan terbukti nyata.
Apakah ini bukan bukti paling jelas bahwa keyakinan dalam pikiran bisa menggerakkan tubuh untuk sembuh? Bahkan dalam dunia olahraga dan kinerja puncak, para atlet dunia menggunakan latihan visualisasi, membayangkan kemenangan, membayangkan tubuh bergerak dengan sempurna, membayangkan keberhasilan. Visualisasi ini mengaktifkan bagian otak yang sama seperti ketika benar-benar melakukan gerakan fisik. Dengan kata lain, pikiran mampu melatih tubuh, bahkan sebelum tubuh benar-benar bergerak. Bukankah ini juga sejalan dengan gagasan Hening Cipta? Bahwa apa yang kita bayangkan dengan penuh ketenangan, apa yang kita ciptakan dalam hening, perlahan bisa terwujud dalam realitas? Ilmu kedokteran modern pun kini mengakui pentingnya integrative medicine, pengobatan yang tidak hanya mengandalkan obat, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental, spiritual, dan emosional pasien. Dokter yang bijaksana tahu bahwa pasien bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Inilah yang sudah ditegaskan Ibnu Sina sejak dahulu. Manusia adalah kesatuan, dan penyembuhan sejati hanya datang bila semua aspeknya disentuh. Sahabat semua, mari kita renungkan hal ini. Di satu sisi, ada warisan kebijaksanaan dari seorang filsuf besar seperti Ibnu Sina. Di sisi lain, ada bukti nyata dari penelitian modern. Keduanya bertemu dalam satu kebenaran, bahwa pikiran, jiwa, dan tubuh adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Keheningan bukan sekadar kosong, ia adalah ruang untuk penyembuhan. Sugesti bukan sekadar kata, ia adalah energi yang menata ulang tubuh. Dan keyakinan bukan sekadar imajinasi, ia adalah kunci yang membuka pintu kesembuhan. Hening Cipta adalah cara sederhana untuk menyelaraskan warisan Ibnu Sina dengan teori modern. Ketika kita menenangkan pikiran, tubuh mendapat ruang untuk memperbaiki dirinya. Ketika kita hadir dalam momen kini, hormon penyembuhan bekerja lebih optimal. Ketika kita berlatih hening, ekspresi gen menjadi lebih sehat, stres mereda, dan imunitas menguat. Ketika kita mengucapkan kata-kata positif dalam hening, otak merespons dengan menciptakan kondisi tubuh yang lebih baik. Di abad modern ini, apa yang dahulu diyakini Ibnu Sina semakin banyak mendapat pembenaran dari penelitian ilmiah. Dunia sains menemukan bukti bahwa pikiran dan tubuh memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan lebih kompleks dari apa yang pernah kita bayangkan. Ilmu kedokteran kontemporer menamai hal ini dengan istilah psikosomatik, sebuah kondisi di mana pikiran, emosi, dan stres mampu memengaruhi kesehatan tubuh secara nyata. Apa yang dulu dirumuskan oleh Ibnu Sina dengan bahasa filsafat dan pengalaman klinis, kini diuraikan dengan data ilmiah, hasil laboratorium, dan citra otak yang dapat dipindai. Neurosains modern menjelaskan bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi stres, otaknya memproduksi hormon kortisol dalam jumlah berlebihan. Kortisol yang terlalu tinggi dalam jangka panjang melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengganggu keseimbangan hormon lain, dan bahkan memperlambat proses penyembuhan luka. Sebaliknya, ketika seseorang berada dalam kondisi tenang, saat ia berlatih meditasi atau hening cipta, tubuh mulai memproduksi hormon endorfin, serotonin, dan dopamin, zat-zat yang sering disebut hormon kebahagiaan. Zat ini bukan hanya memperbaiki suasana hati, tetapi juga meningkatkan sistem imun, memperlancar metabolisme, dan membantu tubuh memulihkan diri lebih cepat. Penelitian modern di bidang mind-body medicine juga menemukan bahwa latihan pernapasan dalam, meditasi, dan praktik hening sejenak dapat mengubah pola gelombang otak dari gelombang beta yang tegang menuju gelombang alfa dan theta yang lebih tenang. Gelombang alfa dan theta ini terbukti mendukung pemulihan sel, memperbaiki jaringan tubuh, dan membuka ruang kreativitas serta intuisi. Bukankah ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Sina, bahwa dalam ketenangan pikiran, tubuh mendapat kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Selain itu, psikologi positif mengajarkan kita bahwa sugesti diri dan afirmasi yang diulang-ulang mampu mengubah struktur kebiasaan pikiran. Ketika seseorang terus-menerus meyakinkan dirinya bahwa ia sehat, kuat, dan mampu, otak mulai menciptakan jalur saraf baru yang memperkuat keyakinan tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk ulang koneksi berdasarkan pengalaman, latihan, dan pola pikir.
Inilah alasan mengapa kalimat positif dalam hening cipta menjadi sangat berpengaruh. Kata-kata yang diulang dengan penuh keyakinan bukan hanya berhenti di telinga, tetapi masuk jauh ke dalam jiwa dan bahkan memengaruhi kerja sel-sel tubuh. Dalam ranah psikoneuroimmunologi, para ilmuwan menemukan bahwa kondisi emosional seseorang berdampak langsung pada sistem imun. Emosi positif seperti syukur, cinta, dan kedamaian mampu memperkuat daya tahan tubuh. Sementara emosi negatif seperti marah, iri, dan takut justru melemahkannya. Dengan kata lain, kesehatan bukan hanya hasil dari obat-obatan, melainkan juga hasil dari pola pikir dan kondisi jiwa. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan Ibnu Sina. Tabib bisa memberi obat, tetapi jiwa dan pikiranlah yang menuntun tubuh menuju kesembuhan sejati. Hari ini kita menyaksikan bagaimana banyak metode modern untuk penyembuhan alami sesungguhnya berakar pada hal yang sama, menenangkan pikiran. Dari mindfulness meditation, guided imagery, breathing exercise, hingga relaxation therapy, semuanya mengajarkan manusia untuk kembali pada keheningan. Ilmuwan barat menyebutnya dengan istilah berbeda-beda, namun intinya sama. Keheningan adalah kunci bagi penyembuhan. Bayangkan ketika Anda duduk dalam hening cipta, menarik napas perlahan, melepaskannya dengan penuh kesadaran. Pada saat itu, gelombang otak berubah. Detak jantung melambat. Tekanan darah menurun. Tubuh masuk ke dalam mode pemulihan. Sel-sel mulai memperbaiki kerusakan. Dan yang lebih penting, jiwa Anda merasakan kedamaian. Dalam keadaan ini, bukan hanya tubuh yang sembuh, tetapi hati juga ikut sembuh. Beban emosional perlahan terangkat, luka batin mereda, dan Anda menemukan ruang baru untuk memulai kembali. Inilah yang membuat pemikiran Ibnu Sina begitu relevan hingga hari ini. Ia melihat manusia bukan hanya sebagai tubuh mekanis yang bisa diperbaiki dengan obat, tetapi sebagai kesatuan yang terdiri dari jasad, pikiran, dan jiwa. Dan modern science, dengan segala kemajuannya, kini hanya mengulang kembali apa yang telah ia ajarkan berabad-abad lalu. Kesehatan sejati lahir dari ketenangan batin dan pikiran yang damai. Sahabat semua, mari kita belajar dari perpaduan kebijaksanaan kuno dan ilmu modern. Mari kita gunakan hening cipta bukan hanya sebagai latihan spiritual, tetapi juga sebagai terapi ilmiah untuk kesehatan kita. Karena dalam diam yang mendalam, tubuh, pikiran, dan jiwa menyatu. Disitulah penyembuhan sejati terjadi. Hening cipta, bila kita renungkan lebih dalam, bukan sekadar sebuah latihan sesaat. Ia bisa menjadi gaya hidup, cara kita memandang dunia, bahkan jalan untuk menemukan makna hidup. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan, bukan hanya kebisingan suara, tetapi kebisingan informasi, kebisingan emosi, kebisingan keinginan. Pikiran kita seringkali berlari lebih cepat daripada tubuh kita, hati kita dikejar oleh rasa takut dan cemas, dan jiwa kita tertimbun oleh segala hal yang menuntut perhatian. Di tengah hiruk-pikuk itu, hening cipta hadir sebagai oase. Saat kita memilih untuk berhenti sejenak, dunia luar mungkin masih gaduh, tetapi dunia dalam mulai tenang. Dan dari ketenangan itulah lahir kekuatan baru, kekuatan yang tak bisa didapat dari luar, melainkan dari kedalaman diri sendiri. Mari kita bayangkan, jika hening cipta menjadi kebiasaan sehari-hari. Setiap kali marah, sebelum kita meledak, kita tarik napas dalam-dalam, kita duduk sejenak, dan kita hening. Setiap kali sedih, sebelum tenggelam dalam air mata, kita berhenti, kita pejamkan mata, dan kita hening. Setiap kali cemas, sebelum ketakutan menguasai, kita memilih diam, kita kembali pada hening cipta. Perlahan, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi kita memiliki kendali dari dalam, kendali yang lahir dari ketenangan batin. Ibnu Sina mengajarkan bahwa penyembuhan sejati dimulai dari kesadaran. Kesadaran untuk mengenali diri, memahami tubuh, dan mendengarkan jiwa. Dan hening cipta adalah pintu masuk menuju kesadaran itu. Dalam keheningan, kita bisa melihat diri kita dengan lebih jernih. Kita bisa melihat bahwa di balik rasa sakit, ada pesan yang ingin tubuh sampaikan. Di balik kegelisahan, ada suara hati yang ingin didengar.
Dan di balik kelemahan, ada kekuatan yang menunggu untuk dibangkitkan. Teori modern tentang mindfulness membuktikan bahwa kesadaran penuh pada saat ini membawa banyak manfaat. Orang yang terbiasa melatih hening dan mindfulness cenderung lebih bahagia, lebih sehat, lebih panjang umur. Otaknya lebih fleksibel menghadapi perubahan. Jantungnya lebih kuat menahan tekanan. Imunitasnya lebih tangguh menghadapi penyakit. Bukankah ini sama dengan pesan Ibnu Sina bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa saling memengaruhi dan harus berjalan seimbang? Hening cipta bukanlah melupakan dunia, melainkan cara untuk kembali ke dunia dengan jiwa yang lebih kuat. Dengan hening, kita belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus ditanggapi dengan reaksi spontan. Kita belajar menunggu dengan sabar. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukan ada di luar, tetapi tumbuh di dalam. Dalam durasi panjang perjalanan hidup ini, banyak orang mencari obat untuk tubuh, tetapi melupakan obat untuk jiwa. Banyak orang mencari resep cepat untuk sembuh, tetapi lupa bahwa tubuh punya mekanisme alami untuk menyembuhkan dirinya. Hening cipta adalah ruang yang memungkinkan mekanisme itu bekerja. Ia memberi ruang bagi tubuh untuk bernapas lega, bagi hati untuk beristirahat, dan bagi pikiran untuk menemukan arah baru. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan duduk diam, tubuh bisa sembuh? Bagaimana mungkin hanya dengan pikiran yang tenang, penyakit bisa mereda? Jawabannya ada pada kesadaran bahwa tubuh kita diciptakan dengan kecerdasan yang luar biasa. Setiap sel tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Setiap organ tahu bagaimana bekerja sama dengan organ lain. Yang seringkali mengganggu bukanlah tubuh itu sendiri, melainkan pikiran yang kacau, emosi yang berlebihan, dan stres yang tidak terkendali. Dengan hening cipta, kita menghentikan gangguan itu. Kita membuka jalan bagi tubuh untuk bekerja dengan harmoni. Dan bukankah kehidupan itu sendiri adalah tentang harmoni? Alam semesta berjalan dalam keteraturan. Matahari terbit dan tenggelam pada waktunya. Bulan bergerak dalam siklusnya. Air mengalir dari hulu ke muara. Semua berjalan dengan ketenangan. Manusia, bila ingin sehat dan kuat, juga perlu berjalan dalam harmoni. Harmoni antara pikiran dan tubuh. Harmoni antara jiwa dan raga. Harmoni antara diam dan gerak. Sahabat semua, bila kita ingin sembuh, bila kita ingin kuat, bila kita ingin panjang umur, mari kita belajar untuk hening. Hening bukan berarti pasif, tetapi justru aktif menata batin. Hening bukan berarti kosong, tetapi penuh dengan kesadaran. Hening bukan berarti lemah, tetapi tanda kekuatan sejati. Dalam hening, kita menemukan kedamaian. Dalam hening, kita menemukan penyembuhan. Dalam hening, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Pernahkah kita memperhatikan setetes air yang jatuh ke dalam kolam? Awalnya ia membuat riak, lingkaran demi lingkaran yang menyebar. Namun jika kita biarkan, jika tidak ada gangguan lain, riak itu perlahan hilang, dan permukaan air kembali tenang. Begitu juga dengan pikiran kita. Setiap masalah, setiap keresahan, setiap kata yang menyakitkan hati adalah seperti tetesan air yang membuat riak. Tetapi bila kita duduk dalam hening, bila kita tidak menambah gelombang dengan amarah atau kecemasan, maka riak itu akan hilang, pikiran kembali jernih, dan hati kembali damai. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum manusia menemukan istilah self-regulation atau emotional intelligence. Ia mengajarkan bahwa orang yang mampu mengendalikan pikirannya adalah orang yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bijaksana. Dan penelitian modern membuktikan, orang yang terbiasa berlatih mindfulness, atau dalam bahasa kita, hening cipta, memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Mereka lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih mampu bertahan dalam tekanan. Bukankah ini juga sebuah bentuk penyembuhan? Penyembuhan dari luka batin, dari beban hidup, dari penat yang tidak terlihat oleh mata? Mari kita ambil contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang yang setiap hari terburu-buru, penuh jadwal, dikejar target. Ia mungkin terlihat produktif,
Tetapi diam-diam tubuhnya memberi tanda. Sakit kepala yang tak kunjung reda, nyeri di leher, gangguan tidur, perut terasa tegang. Itu semua adalah bahasa tubuh, cara tubuh berteriak bahwa ia butuh hening. Tetapi bila orang itu mengabaikan, penyakit akan datang lebih serius. Dan inilah yang sering terjadi di zaman modern, penyakit bukan semata-mata dari makanan atau lingkungan, tetapi dari pikiran yang tidak pernah berhenti berlari. Sekarang bayangkan orang yang sama mulai melatih hening cipta. Setiap pagi ia duduk 10 menit, menarik napas dalam-dalam, melepaskan perlahan, merasakan ketenangan dalam tubuhnya. Ia tidak memikirkan target, tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan masa lalu, hanya duduk dalam diam, menyatu dengan detik ini. Setelah beberapa minggu, ia merasa berbeda. Tidurnya lebih nyenyak, sakit kepalanya mereda, jantungnya berdenyut lebih stabil. Bahkan cara ia menghadapi orang lain menjadi lebih lembut. Ia lebih sabar kepada keluarganya, lebih tenang di tempat kerja, lebih bisa menikmati hidup. Inilah contoh nyata bagaimana hening cipta menjadi obat yang bekerja tanpa harus ditelan, tanpa harus disuntikkan. Obat yang lahir dari dalam. Ibnu Sina akan tersenyum melihat bagaimana ilmu modern membuktikan gagasannya. Neuroscience menyebut ini relaxation response, respons relaksasi yang terjadi ketika tubuh masuk ke mode pemulihan. Sistem saraf parasimpatetik mengambil alih, menenangkan detak jantung, memperlambat pernapasan, dan memberi ruang bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Semua itu bisa dicapai hanya dengan diam, dengan hening, dengan cipta yang tenang. Ada sebuah penelitian menarik dari Harvard Medical School. Mereka menemukan bahwa orang yang berlatih meditasi selama 8 minggu menunjukkan perubahan nyata pada struktur otaknya. Bagian otak yang berhubungan dengan rasa tenang dan empati menjadi lebih tebal, sementara bagian otak yang berhubungan dengan stres dan kecemasan menjadi lebih tipis. Bukankah ini luar biasa? Diam ternyata bisa mengubah otak. Hening ternyata bisa membentuk ulang diri kita, bukan hanya secara batin, tetapi juga secara fisik. Lalu, mari kita bayangkan lebih luas lagi. Bila seseorang menjadikan hening cipta sebagai kebiasaan bertahun-tahun, apa yang akan terjadi? Ia akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap penyakit, kemampuan berpikir yang lebih jernih, hati yang lebih damai, bahkan aura yang lebih menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya membawa keteduhan, karena ia adalah pribadi yang selaras dengan dirinya sendiri. Sahabat semua, hidup ini sebenarnya mengajarkan kita banyak hal tentang hening. Lihatlah pohon yang tumbuh. Ia tidak berisik, tidak terburu-buru, tetapi ia tumbuh dengan penuh ketenangan, mengakar kuat, menjulang tinggi, memberi naungan. Lihatlah langit malam. Ia diam, sunyi, tetapi justru dalam kesunyiannya kita bisa melihat bintang-bintang. Begitulah hening cipta. Dalam diam, kita justru menemukan terang. Dalam sunyi, kita menemukan jawaban. Dalam keheningan, kita menemukan diri kita sendiri. Hening cipta bukan hanya alat untuk sembuh, tetapi juga alat untuk mengenal diri. Ketika kita duduk dalam diam, kita melihat pikiran kita sendiri berkelebat. Kita menyadari betapa sering kita dikuasai oleh rasa takut, oleh keinginan, oleh penyesalan. Dan perlahan, dengan latihan, kita belajar melepas satu demi satu. Melepas ketakutan, melepas penyesalan, melepas amarah. Hingga akhirnya kita sampai pada inti. Jiwa yang tenang, jiwa yang sehat, jiwa yang merdeka. Dan disitulah, kata Ibnu Sina, kesehatan sejati lahir. Hening cipta, pada akhirnya, membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesehatan tubuh atau kestabilan emosi. Ia membawa kita pada pengalaman spiritual yang paling dalam, menyadari kehadiran Sang Pencipta dalam setiap denyut nadi, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detik kehidupan. Ketika kita duduk dalam diam, menutup mata, melepaskan segala pikiran yang memberatkan, kita mulai mendengar sesuatu yang selama ini terabaikan. Detak jantung kita, aliran napas kita, getaran halus yang menandakan bahwa kita masih hidup. Dan di balik itu semua, kita mulai menyadari bahwa ada sebuah kekuatan yang memberi kehidupan,
yang mengatur segala sesuatu dengan begitu rapi. Dalam kesadaran itu, lahirlah rasa syukur. Syukur yang sejati bukan sekadar kata-kata di bibir, melainkan pengalaman batin yang muncul dari kesadaran penuh. Saat kita benar-benar hening, kita melihat betapa berharganya setiap napas, betapa mulianya tubuh yang terus bekerja tanpa henti, betapa agungnya kesempatan untuk hidup hari ini. Rasa syukur inilah yang memperkuat jiwa, menenangkan pikiran, dan bahkan mempercepat penyembuhan. Ilmu modern pun mengakui hal ini. Penelitian tentang psikologi syukur menunjukkan bahwa orang yang terbiasa bersyukur memiliki tingkat stres lebih rendah, tidur lebih nyenyak, daya tahan tubuh lebih kuat, dan hidup lebih panjang. Bukankah ini adalah bukti bahwa syukur adalah obat yang tak ternilai? Ibnu Sina melihat manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual. Baginya, kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Jiwa yang gersang, yang jauh dari makna, yang dipenuhi keputusasaan, akan melemahkan tubuh. Sebaliknya, jiwa yang penuh harapan, penuh syukur, penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan, akan menguatkan tubuh, bahkan ketika tubuh sedang sakit. Di zaman modern, banyak orang berlari ke sana kemari mencari kebahagiaan. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam kedudukan, ada yang mencarinya dalam pujian. Namun semakin dikejar, kebahagiaan itu justru semakin menjauh. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukan ada di luar, tetapi tumbuh dari dalam. Dan hening cipta adalah jalan untuk kembali pulang ke dalam, untuk menemukan kebahagiaan yang sederhana, yang tidak tergantung pada apapun selain pada kesadaran bahwa kita hidup dalam genggaman Sang Pencipta. Hening cipta mengajarkan kita untuk berserah. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berserah dengan ikhlas setelah berusaha. Ia mengajarkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Dalam keheningan, kita belajar membedakan keduanya. Kita belajar melepaskan ambisi yang tidak perlu, kecemasan yang berlebihan, rasa takut yang tidak beralasan. Kita belajar untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yang menuntun, yang menjaga, yang menyembuhkan. Disinilah hening cipta bertemu dengan doa. Saat kita hening, doa kita menjadi lebih dalam, lebih jernih, lebih tulus. Kita tidak lagi berdoa dengan kata-kata yang tergesa, tetapi dengan hati yang hadir sepenuhnya. Dalam hening, doa bukan hanya permintaan, tetapi juga percakapan, ungkapan syukur, dan penyerahan diri. Dan di saat itu, jiwa kita menemukan kedamaian yang tak tergantikan. Sahabat semua, kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit, tetapi hadirnya keseimbangan. Keseimbangan antara tubuh dan pikiran, antara jiwa dan raga, antara usaha dan doa, antara diam dan gerak. Ibnu Sina telah mengingatkan kita akan hal itu, dan ilmu modern kini memperkuatnya dengan bukti ilmiah. Maka, marilah kita menjadikan hening cipta sebagai bagian dari hidup, bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk menemukan makna. Setiap kali kita hening, mari kita ucapkan dalam hati, terima kasih, ya Allah, atas napas ini. Terima kasih atas tubuh ini. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Dan dalam rasa syukur itu, tubuh kita menjadi lebih ringan, hati kita menjadi lebih lapang, pikiran kita menjadi lebih tenang. Hening cipta menuntun kita untuk kembali pada fitrah. Fitrah manusia yang sederhana, yang bahagia dengan hal-hal kecil, yang damai karena merasa dekat dengan Tuhannya. Dari situlah lahir kekuatan yang sejati, kekuatan yang tidak mudah runtuh oleh sakit, tidak mudah goyah oleh ujian, dan tidak mudah rapuh oleh perjalanan waktu. Dan mungkin inilah inti dari semua perjalanan panjang Ibnu Sina, dari ilmu kuno hingga teori modern, dari pengalaman hidup hingga penelitian sains, bahwa penyembuhan sejati terjadi ketika manusia menemukan harmoni di dalam dirinya, lalu menghubungkan harmoni itu dengan Sang Pencipta. Bayangkan sekarang Anda sedang duduk dengan tenang. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dipikirkan selain detik ini. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan tubuh Anda merasakan kelegaan.
Biarkan pikiran Anda merasakan keluasan. Biarkan hati Anda merasakan kedamaian. Dalam keheningan ini, ingatlah satu hal, Anda masih hidup. Anda masih diberi kesempatan. Setiap tarikan napas adalah anugerah. Setiap detak jantung adalah tanda cinta dari Sang Pencipta. Dan dalam hening cipta ini, Anda tidak sendirian. Ada kekuatan yang menjaga Anda, ada rahmat yang melingkupi Anda, ada kasih sayang yang tidak pernah meninggalkan Anda. Hening cipta bukan sekadar latihan diam. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang kepada diri sendiri, pulang kepada jiwa yang sejati, pulang kepada Tuhan yang memberi kehidupan. Dan setiap kali Anda pulang, Anda akan menemukan energi baru, keberanian baru, dan kesembuhan yang sejati. Bayangkan segala keresahan yang Anda simpan selama ini. Rasa takut, penyesalan, amarah, kecemasan, semua itu seperti awan gelap yang menutupi langit hati Anda. Sekarang, dalam keheningan ini, biarkan awan itu pergi. Satu demi satu, ia bergerak menjauh. Dan langit hati Anda kembali jernih. Cahaya matahari mulai masuk, hangat, lembut, penuh kasih. Cahaya itu adalah simbol dari penyembuhan. Cahaya itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipulihkan. Ibnu Sina mengatakan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan. Ketika pikiran Anda damai, tubuh Anda ikut merasakan damai. Ketika jiwa Anda tenang, tubuh Anda ikut menjadi kuat. Dan saat tubuh Anda tenang, jiwa Anda semakin mudah bersyukur. Semua saling terhubung, semua saling menyembuhkan. Sains modern menyebut ini neuroplasticity, psikoneuroimunologi, relaxation response, dan banyak istilah lain. Tetapi inti semua teori itu tetap sama. Ketenangan batin menyembuhkan tubuh. Dan keheningan yang dalam adalah obat yang tidak pernah gagal. Sahabat semua, mari kita jadikan hening cipta sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Tidak hanya sekali-sekali, tetapi setiap hari. Karena semakin sering kita pulang ke dalam keheningan, semakin kuat fondasi batin kita. Kita tidak lagi mudah goyah oleh badai masalah, tidak lagi mudah rapuh oleh sakit, tidak lagi mudah patah oleh ujian. Kita akan berdiri seperti pohon yang akarnya menghujam dalam, meski angin datang menerpa. Dan di akhir perjalanan hening ini, mari kita bisikkan pada diri kita sendiri. Aku sehat. Aku kuat. Aku mampu. Aku tenang. Aku bersyukur. Aku disembuhkan. Biarkan kalimat itu bergema dalam hati. Ulangi perlahan, ulangi dengan penuh keyakinan. Karena kata-kata bukan hanya suara, kata-kata adalah energi. Dan energi yang lahir dari hati yang hening adalah energi yang paling murni, energi yang paling menyembuhkan. Hening cipta bukanlah akhir, tetapi awal. Awal dari tubuh yang lebih sehat, awal dari jiwa yang lebih damai, awal dari hidup yang lebih bermakna. Dalam hening, kita menemukan diri kita. Dalam hening, kita menemukan cinta. Dalam hening, kita menemukan Tuhan. Maka, bawalah hening ini ke dalam setiap langkah Anda. Bawa hening ke dalam pekerjaan Anda. Bawa hening ke dalam keluarga Anda. Bawa hening ke dalam doa Anda. Jadikan hening sebagai sahabat setia yang selalu ada, kapanpun Anda membutuhkannya. Dan percayalah, selama Anda mampu kembali pada hening, Anda tidak akan pernah kehilangan arah. Anda tidak akan pernah kehilangan harapan. Anda tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Karena dalam hening, ada penyembuhan. Dalam hening, ada kehidupan. Dalam hening, ada Tuhan. Setiap kali Anda kembali pada hening, Anda sedang memberi tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat. Dan istirahat sejati tidak hanya terjadi ketika mata terpejam, tetapi ketika pikiran berhenti berlari, ketika hati berhenti bergejolak. Disitulah muncul ruang kosong yang penuh makna, ruang di mana energi baru masuk, ruang di mana kesembuhan terjadi. Ingatlah, hening bukan berarti kosong. Hening adalah penuh. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan ketenangan. Hening adalah jalan menuju kelimpahan. Dalam hening, Anda dapat merasakan tubuh Anda kembali bertenaga.
pikiran Anda kembali jernih, hati Anda kembali lapang. Bayangkan setiap tarikan napas Anda membawa masuk cahaya yang lembut. Cahaya itu menyebar ke seluruh tubuh Anda. Ke kepala, ke mata, ke tenggorokan, ke dada, ke jantung, ke perut, ke kaki, ke ujung jemari. Semua dialiri cahaya yang menenangkan. Dan setiap hembusan napas Anda membawa keluar semua beban yang Anda simpan. Keluar bersama udara yang Anda lepaskan. Keluar bersama segala keresahan. Keluar bersama segala rasa takut. Hingga tubuh Anda terasa ringan. Ibnu Sina pernah menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya soal obat, tetapi juga soal keseimbangan. Keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Maka ketika Anda berlatih hening cipta, sesungguhnya Anda sedang menata kembali keseimbangan itu. Anda sedang merawat diri Anda bukan hanya sebagai tubuh, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Sains modern menyebut bahwa keadaan hening, keadaan diam yang penuh kesadaran, mampu menurunkan kadar hormon stres, memperkuat sistem imun, dan mempercepat regenerasi sel. Itu artinya, setiap kali Anda masuk dalam hening cipta, tubuh Anda sedang membangun dirinya sendiri, sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap kali Anda kembali ke hening, ingatlah, tubuh Anda bukan musuh Anda, tubuh Anda adalah sahabat Anda. Tubuh Anda mendengar pikiran Anda. Tubuh Anda merespons perasaan Anda. Jika Anda memberi tubuh Anda pesan damai, tubuh Anda akan menjawab dengan kekuatan. Jika Anda memberi tubuh Anda pesan syukur, tubuh Anda akan menjawab dengan kesembuhan. Maka, bisikkan pada diri Anda dengan lembut. Aku tidak melawan tubuhku. Aku bersahabat dengan tubuhku. Aku mendengarkan tubuhku. Aku merawat tubuhku. Aku menyayangi tubuhku. Dan tubuhku menyembuhkanku. Ulangi kalimat itu dalam hati, ulangi dengan kesadaran. Semakin sering Anda ulangi, semakin dalam ia tertanam. Semakin ia tertanam, semakin ia menjadi nyata. Dan ketika tubuh Anda sudah mulai merasakan ketenangan itu, pikiran Anda akan ikut menyesuaikan. Hati Anda akan ikut lembut. Jiwa Anda akan ikut bersinar. Disitulah Anda akan menyadari, hening cipta bukan sekadar latihan, hening cipta adalah doa tanpa kata. Hening cipta adalah cara jiwa berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Bayangkan sekarang Anda berada di tempat yang sunyi. Hanya ada Anda, napas Anda, dan kehadiran Tuhan yang dekat. Anda tidak perlu berkata apa-apa. Anda cukup hadir. Anda cukup ada. Anda cukup bernapas. Dan dalam kehadiran itu, doa-doa Anda sedang dikabulkan, luka-luka Anda sedang disembuhkan, jalan-jalan Anda sedang dibukakan. Hening cipta adalah pengingat bahwa Anda tidak perlu berjuang sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar dari Anda yang selalu bekerja, yang selalu menopang, yang selalu mengalirkan cinta dan penyembuhan. Tugas Anda hanya satu, membuka diri dalam keheningan, menerima dengan ikhlas, dan bersyukur tanpa henti. Setiap hari, setiap saat, kapanpun Anda merasa gelisah, ingatlah hening cipta. Kapanpun Anda merasa sakit, ingatlah hening cipta. Kapanpun Anda merasa putus asa, ingatlah hening cipta. Karena hening cipta adalah pintu yang selalu terbuka, pintu menuju ketenangan, pintu menuju kesembuhan, pintu menuju Tuhan. Setiap kali kita kembali kepada hening, kita sedang menata ulang seluruh kehidupan kita. Pikiran yang tadinya kusut mulai terurai. Hati yang tadinya resah mulai tenang. Tubuh yang tadinya tegang mulai rileks. Jiwa yang tadinya lelah mulai pulih. Hening cipta adalah bahasa yang tidak memerlukan kata-kata. Ia adalah bahasa sunyi, tetapi justru di dalam kesunyian itulah kita menemukan makna terdalam. Dalam hening, kita bisa mendengar detak jantung kita sendiri. Dalam hening, kita bisa merasakan denyut kehidupan yang mengalir di dalam diri kita. Dalam hening, kita bisa menangkap pesan batin yang sering terlewat karena kebisingan pikiran. Dan semakin kita melatih diri untuk hening, semakin kuat pula energi penyembuhan yang kita rasakan. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang tenang akan mengarahkan tubuh pada kesembuhan. Ilmuwan modern menyebut hal ini sebagai keseimbangan sistem saraf otonom.
Simpatis yang biasanya membuat kita gelisah mulai reda, parasimpatis yang membawa ketenangan mulai aktif. Akibatnya, hormon stres menurun, peradangan berkurang, daya tahan tubuh meningkat, dan sel-sel kita bekerja dengan lebih efektif. Jadi, ketika Anda berlatih hening cipta, sesungguhnya Anda sedang memanggil seluruh sistem dalam tubuh Anda untuk bekerja bersama. Anda sedang memberi isyarat kepada sel-sel Anda. Tenanglah, pulihlah, sembuhkanlah dirimu. Dan sel-sel itu merespons. Mereka mendengarkan. Mereka bekerja. Mereka memperbaiki. Bayangkan sekarang setiap sel dalam tubuh Anda seperti prajurit kecil yang setia. Mereka bekerja tanpa henti, siang dan malam, demi menjaga kesehatan Anda. Tapi mereka juga butuh pesan dari pikiran Anda. Mereka butuh ketenangan Anda. Mereka butuh keyakinan Anda. Dan saat Anda masuk dalam hening cipta, mereka merasa diperhatikan. Mereka merasa didukung. Mereka merasa diperkuat. Maka, katakan pada diri Anda dengan perlahan, dalam hati atau dengan suara lirih. Aku percaya tubuhku sedang bekerja. Aku percaya tubuhku mampu pulih. Aku percaya pikiranku memberi kekuatan. Aku percaya hatiku menyalakan cahaya. Aku percaya Tuhan memberiku jalan kesembuhan. Ulangi kalimat itu beberapa kali. Biarkan ia masuk ke dalam kesadaran Anda. Biarkan ia menjadi doa. Biarkan ia menjadi energi. Biarkan ia menjadi kenyataan. Dan ingatlah, hening cipta bukan berarti melarikan diri dari kenyataan. Hening cipta justru menguatkan kita untuk menghadapi kenyataan. Karena setelah Anda keluar dari keheningan, Anda akan kembali dengan hati yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan tubuh yang lebih kuat. Anda tidak lagi sama seperti sebelumnya. Anda telah diperbarui. Anda telah dipulihkan. Anda telah disembuhkan. Inilah rahasia hening cipta. Inilah kebijaksanaan Ibnu Sina yang tetap hidup hingga kini. Inilah pula temuan ilmu pengetahuan modern yang membenarkannya. Dan inilah yang bisa Anda alami sendiri setiap kali Anda berani berhenti sejenak, diam sejenak, dan masuk ke dalam diri Anda sendiri. Maka, kapanpun Anda merasa dunia begitu bising, kembalilah ke hening. Kapanpun Anda merasa dunia begitu berat, kembalilah ke hening. Kapanpun Anda merasa tubuh Anda melemah, kembalilah ke hening. Karena hening selalu ada untuk Anda. Hening selalu menunggu Anda. Hening selalu menyembuhkan Anda. Aku percaya bahwa di dalam diriku ada kekuatan yang lebih besar dari rasa sakitku. Aku percaya bahwa di dalam diriku ada cahaya yang lebih terang dari gelap pikiranku. Aku percaya bahwa di dalam diriku ada ketenangan yang lebih dalam dari semua kegelisahanku. Aku percaya bahwa di dalam diriku ada cinta yang lebih luas dari segala ketakutanku. Setiap tarikan napas membawaku lebih dekat kepada kesembuhan. Setiap hembusan napas melepaskan beban yang tidak lagi perlu aku simpan. Setiap tarikan napas memberi energi baru. Setiap hembusan napas membawa pergi segala keresahan. Tubuhku mendengarkan pikiranku. Pikiranku mendengarkan hatiku. Hatiku mendengarkan jiwaku. Dan jiwaku selalu terhubung kepada Sang Pencipta. Aku sehat, karena pikiranku menumbuhkan kesehatan. Aku kuat, karena hatiku menyalakan kekuatan. Aku damai, karena jiwaku mengenal ketenangan. Aku bersyukur, karena seluruh hidupku adalah anugerah. Hening ini bukan sekadar diam. Hening ini adalah doa. Hening ini adalah penyembuhan. Hening ini adalah pulang. Dan dalam setiap keheningan, aku menemukan kembali diriku yang sejati. Aku menemukan diriku yang tenang. Aku menemukan diriku yang utuh. Aku menemukan diriku yang kuat. Aku menemukan diriku yang disayangi. Aku menemukan diriku yang disembuhkan. Ilmu Ibnu Sina mengajarkanku bahwa tubuh, jiwa, dan pikiran tidak pernah terpisah. Ilmu modern menegaskan bahwa ketenangan memulihkan sel-selku. Pengalaman batinku membuktikan bahwa dalam hening, aku pulih. Dan kenyataan hidupku menegaskan bahwa aku selalu dijaga. Maka aku tidak perlu takut. Aku tidak perlu cemas. Aku tidak perlu meragukan jalanku. Karena setiap kali aku kembali ke hening,
aku menemukan arahku kembali. Aku berkata pada diriku, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku bahagia. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku bahagia. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku bahagia. Dan semakin aku mengulanginya, semakin ia menjadi nyata. Semakin aku meyakininya, semakin ia tumbuh dalam diriku. Semakin aku mempercayainya, semakin ia menjadi kehidupanku. Hening Cipta adalah sahabatku. Hening Cipta adalah penyembuhku. Hening Cipta adalah jalanku. Hening Cipta adalah rumahku. Dan aku tahu, selama aku bisa kembali pada hening, aku tidak akan pernah kehilangan jalan. Aku tidak akan pernah kehilangan harapan. Aku tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Karena dalam hening, aku menemukan Tuhan. Sahabat yang mendengarkan, perjalanan panjang kita hari ini bukan sekadar tentang teori, bukan sekadar tentang filsafat, bukan sekadar tentang ilmu kedokteran atau penelitian modern. Perjalanan ini adalah tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita menemukan kembali kekuatan yang sebenarnya selalu ada di dalam diri kita. Ibnu Sina telah mengajarkan berabad-abad lalu, bahwa kesehatan bukan hanya soal obat yang kita minum, bukan hanya soal makanan yang kita makan, melainkan juga soal ketenangan batin yang kita rawat. Dan kini, ilmu pengetahuan modern hanya menegaskan kembali apa yang sudah beliau yakini, bahwa pikiran yang tenang adalah obat yang paling mujarab, jiwa yang damai adalah pondasi penyembuhan yang paling kuat. Dan kita telah membuktikannya bersama, melalui Hening Cipta ini. Kita telah melihat bahwa di dalam keheningan, kita menemukan kekuatan. Di dalam keheningan, kita menemukan penyembuhan. Di dalam keheningan, kita menemukan Tuhan. Maka bawalah pulang hening ini ke dalam hidup Anda sehari-hari. Saat Anda bangun di pagi hari, sebelum menjalani rutinitas, temukan sebentar hening itu. Saat Anda lelah di tengah hari, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan kembali pada hening. Saat malam tiba, sebelum tidur, serahkan seluruh beban Anda kepada hening, dan biarkan jiwa Anda dipeluk oleh ketenangan. Dan percayalah, semakin sering Anda kembali pada hening, semakin dalam pula Anda mengenal diri Anda sendiri. Semakin dalam pula Anda mengenal makna hidup. Semakin dalam pula Anda mengenal cinta Sang Pencipta. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita bisikkan doa dalam hati. Ya Tuhan, berikanlah aku ketenangan, agar aku bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Berikanlah aku kekuatan, agar aku bisa bangkit dari segala ujian. Berikanlah aku kesembuhan, agar aku bisa kembali menjalani hidup dengan penuh syukur. Dan berikanlah aku cahayamu, agar aku bisa berjalan di jalan yang benar, sampai akhir hidupku. Ingatlah selalu, sahabatku, dalam hening, ada penyembuhan. Dalam hening, ada kehidupan. Dalam hening, ada cinta. Dan dalam hening, ada Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ketenangan selalu bersama Anda, hari ini, esok, dan selamanya. Jika Anda merasakan manfaat dari Hening Cipta ini, jangan simpan sendiri. Bagikan ketenangan ini kepada lebih banyak orang dengan meninggalkan komentar, menekan tombol suka, dan membagikan video ini. Mari kita bangun ruang hening bersama, ruang di mana setiap orang bisa menemukan penyembuhan, kekuatan, dan kedamaian. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, agar Anda tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan hening berikutnya. Setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah langkah besar menuju kesehatan dan kebahagiaan sejati. Tetaplah bersama kami, tetaplah bersama hening, dan tetaplah bersama cahaya penyembuhan.